Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta salama ba'd. Bapak Ibu jamaah musalla nikmah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan masuk Ramadan. Selasa malam sidang itsbat yang akan dipimpin oleh Menteri Agama akan disampaikan dan akan diumumkan bila terlihat hilal di bagian mana di Indonesia, maka berarti akan dipastikan hari Rabu itu puasa Ramadan, awal Ramadan. Kalau tidak terlihat, kemungkinan ditetapkan hari Kamis, ya. Meskipun secara hisab Muhammadiyah telah menetapkan hari Rabu dan NU telah menetapkan hari Kamis, tapi yang menentukan adalah ru'yatul hilal insyaallah. Para tabiqam sekalian, bila sudah mendekat Ramadan, memang itu satu kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Islam, kaum mukminin. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berdoa supaya ketemu dengan Ramadan 6 bulan sebelum datang Ramadan. Makanya saya berharap Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan doa supaya kita berjumpa dengan Ramadan. Karena lihat aja nanti ke depan, ada orang-orang ternyata nggak sampai ketemu dengan Ramadan. Ibnu Jauzi mengatakan kalau seandainya disampaikan kepada para penduduk kuburan, apa yang harapan kalian? Mereka akan mengatakan, kami ingin hidup kembali untuk bisa mengikuti Ramadan. Begitu pentingnya Ramadan itu, ya. Makanya jangan lupa doa-doa kita beberapa hari ini supaya bisa berjumpa dengan Ramadan, karena itu kemuliaan yang luar biasa. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau udah masuk Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Berarti apa ini? Musim kebaikan. Makanya Rasulullah menyebutkan ada malaikat setiap malam itu menyuarakan, ya baghil khair aqbil. Wahai orang suka kebaikan, buka kebaikanmu, lepaskan kebaikanmu. Jangan ditahan-tahan kebaikanmu. Karena Ramadan ini bulan berkah, bulan suci yang Allah berkahi, ya. Wa ya baghi syarr aqsir. Wahai orang yang suka keburukan, hentikan keburukanmu. Makanya puasa itu Bapak Ibu ada dua unsurnya, ya, al-imsaku minal mufattirat wal imsaku minadz dzunub. Ya, hakikat puasa itu menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Tapi juga yang kedua adalah menahan diri dari dosa-dosa. Ya, banyak orang perhatian yang pertama, kurang perhatian kepada yang kedua. Makanya kita harus perhatikan dua-duanya, ya, zahir dan batin, supaya puasa kita tahun ini puasa yang maksimalis, ya, puasa yang betul-betul kita upayakan terbaik. Jazakallah khair, barakallahu. Jadi saudara sekalian, itulah kata Nabi, kalau sudah masuk Ramadan, semua pintu surga dibuka. Wa ghuliqat fihi abwabu jahannam. Semua pintu neraka ditutup. Pintu surga ada 8 pintu, pintu neraka ada 7 pintu. Semua ditutup pintu neraka ini. Nah, wasubidat maradatu syayatin atau wasusilatu syayatin. Setan-setan yang biasa menggoda dibelenggu oleh Allah selama Ramadan. Makanya itulah cara Allah memberikan perhatiannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Setiap hari kita diwajibkan sholat 5 waktu.
Kenapa 5 waktu? Nanti setiap Jumat Jumatan, setiap tahun puasa Ramadan 30 hari, setiap umur haji sekali. Ya, itu variatif sekali cara Allah membina kita itu. Pertanyaannya, Bapak Ibu kenapa sholat kok 5 kali? Sementara makan 3 kali. Kenapa sholat 3 kali, makan 5 kali? Belum lagi ada sholat qabliyah, ba'diyah, ada qiyamul lail, ada apa? Duha, ada istikharah dan banyak sholat-sholat yang lainnya. Kenapa? Menunjukkan kebutuhan rohani kita lebih besar dari kebutuhan apa? Jasmani kita itu. Makanya benar tuh lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan lupa negara ini harus dibangun jiwanya dulu, baru apa? Bangun badannya. Soekarno dulu mengatakan kita telah berhasil melakukan revolusi fisik, berikutnya kita akan melakukan revolusi akhlak mental. Jokowi nggak berhasil. Dia suaranya kan kita akan revolusi mental. Mana itu revolusi mentalnya Jokowi itu? Nggak berhasil dia. Ya? Justru yang terjadi perubahan yang mengerikan buat negara kita ini. Di masa Orde Baru dulu tambang itu cuma 500, masa Jokowi 15.000. Ya, 2004 sampai 2009 Menteri Perhutanan MS Ka'ban mengatakan jumlah hutan Indonesia itu ada 137 juta hektar, yang sekarang tinggal cuma 110 juta hektar. 27 juta hektarnya mana itu? Ya, alhamdulillah Presiden Prabowo sudah mengembalikan 4 juta hektar. Masih ada 23 juta hektar. Makanya itulah yang menjadikan kenapa terjadi penggundulan hutan sampai tadi banjir di Aceh, Sumatera Utara, Saudara. Ini karena itu perilaku manusia yang curang apa? Yang culas, yang rakus itu. Nah, makanya orang mukmin nggak boleh begitu. Orang mukmin harus terkendali hawa nafsunya itu. Yang pertama lewat sholat tuh, supaya jangan jadi rakus dia. Jangan sampai bersentuhan ini haram. Ya. Kemudian kita sekarang akan masuk Ramadan beberapa hari lagi. Dan Ramadan ini subhanallah yang Allah berikan kepada orang beriman ini trading sebulan penuh untuk persiapan 11 bulan ke depan. Ya, Ramadan ini jangan lupa nih, kita turun mesin ini. Kalau sholat itu gerakan badan dan membangun jiwa. Kalau puasa Ramadan ya sudah gerakan apa? Fisik, dalam arti mengendalikan hawa nafsu itu. Makanya Rasulullah dalam Muslim mengatakan asyamu junnah. Asyamu junnah. Puasa itu perisai. Kalau tentara, kalau perang itu kan pakai perisai, pakai pengaman. Kalau dia pakai pengaman merasa apa? Tenang dia karena ada pengamannya. Nah, puasa Ramadan itu Allah jadikan buat umat Islam ini perisai dia, pengaman dia. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan junnatun minasyahawat wa junnatun minan nar. Ya, puasa Ramadan itu pengaman kamu dari syahwatmu dan dari api neraka itu. Karena yang paling banyak merusak manusia ini apa, Pak? Syahwat. Lihat tuh Jeffrey Epstein tuh kan, manusia miliarder, punya apa namanya, pulau, tapi isinya maksiat, kejahatan, anak-anak di bawah umur, perempuan di bawah umur dibawain ke situ. Terlibatlah itu banyak pemimpin dunia di situ, direkam semua itu. 6 juta rekaman, Pak, yang baru dibuka 3,5 juta. Ya, Epstein file itu baru 3,5 juta, masih banyak tersimpan. Ini apa ini? Contoh manusia bejat karena apa? Syahwatnya, nggak terkendali syahwatnya. Akhirnya masuk penjara, bunuh diri dia di penjara. Makanya sekalian, seluruh usaha manusia
memperoleh harta, kekayaan, kekuasaan, hanya bisa memuaskan tubuhnya cuma 20%. 20% saja. 80% itu di mana itu? Ada di rohaninya. Kalau dia jauh dari Allah pasti merana. Ya. Kalau bapak ibu duitnya semua dikumpulkan dibanding duitnya satu Elon Musk saya kalah semua. Elon Musk itu duitnya berapa? 14.000 triliun. Ya, utang Indonesia aja 10.000 triliun ya. Ya, ini 14.000 triliun satu orang tuh. Dan dia mengakui meskipun uangnya berlimpah ruah gitu, dia bilang dia nggak bahagia karena kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, bapak ibu bisa ke masjid ini, alhamdulillah, kenikmatan yang luar biasa. Banyak orang gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewatin. Gak, kita nggak gitu ya, alhamdulillah. Biar kakek-kakek, nenek-nenek masih datang ke masjid. Tuh karunia dari Allah itu. Ya, apalagi sampai meninggal di masjid, terus tinggal di mana? Di mushola, luar biasa itu. Makanya jangan lupa nih, posisi rohani kita berapa Pak? 80%. Perhatikan itu. Nah, Ramadan ini betul-betul training dari Allah SWT supaya kita charging diri kita itu persiapan buat 11 bulan ke depan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu hafal semua ini karena berulang-ulang setiap tahun. Ya, mungkin ada yang 10 kali, ada 20 kali, ada 50 kali mungkin. Ya, Nabi kita 9 kali lagi ikut Ramadan. Bapak sekalian, makanya ada 3 inti daripada ayat ini. Pertama, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti khitab ayat ini bukan untuk orang kafir, juga bukan untuk orang munafik. Dalam hidup ini Bapak Ibu cuma ada 3 manusia. Ya, mukmin, kafir, dan munafik. Orang yang taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengakui diri sebagai hamba Allah, maka dia disebut orang mukmin. Dan sikap orang mukmin, sami'na wa ata'na. Ya, makanya kata Ibnu Mas'ud di dalam Al-Quran itu ada 90 ayat yang Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Maka perhatikan wahai orang mukmin, berarti Allah sedang bicara kepada Anda. Bila ada ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah itu pasti ada 2 hal. Imma perintah yang harus kamu jalankan, dan di balik perintah itu ada kenikmatan dan kebahagiaan. Makanya Bapak Ibu kalau melaksanakan sholat berjamaah tidak nikmat dan tidak bahagia, pasti ada masalah dengan sholatnya. Bapak Ibu mencari yang halal di luar sana untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bapak Ibu tidak merasakan nikmat dan bahagia, ada masalah dengan pekerjaan itu. Bapak Ibu menikah dengan cara Islam, di balik semua perintah itu ada kenikmatan dan kebahagiaan dalam semua hal. Maka sadari itu. Begitu kata Imam Al-Izz bin Abdul Salam dalam kitab Al-Qawaidul Kubra. Sementara kalau di sana ada larangan, jangan begini, jangan begitu, di balik larangan itu ada 2 hal yang akan diperoleh oleh orang yang melanggarnya. Apa itu Pak? Penderitaan dan kehinaan. Orang yang koruptor itu pasti menderita dan hina Pak. Duitnya banyak tapi dilaknat, dikecam oleh rakyat segini banyak kan. Dasar koruptor kan. Begitulah yang makan narkoba, enggak narkoba, yang judol, yang semua pelanggaran syariat Allah itu pasti dia akan menderita dan hina. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di penjara ada 2 keadaan manusia. Ada di penjara karena Allah, dia pasti nikmat dan bahagia. Tapi yang penjara karena melanggar Allah pasti apa? Menderita dan hina. Subhanallah. Makanya jangan berani kita melanggar Allah, cepat atau lambat
kamu akan menderita dan hina. Saya diberitahu oleh bapak-bapak di perumahan kami, anak muda yang rajin ke masjid. Orang taunya dia orang soleh, tahu-tahu meninggal di pangkuan perempuan nakal. Kamu jangan menipu Allah. Manusia bisa nggak melihat kamu, tapi Allah maha melihat kamu. Nah itu nanti latihannya pada bulan Ramadan, jam 2 siang haus, masuk ke dapur, ada kolok kan, ada es campur, ada apalah itu kan. Lihat kanan kiri nggak ada orang, kamu makan, kamu minum, berarti kamu berkhianat kepada Allah SWT. Makanya berani nggak kita? Nggak berani, karena Allah maha melihat kita, Allah maha menyaksikan kita. Coba itu dihadirkan ketika di kantor, ketika di masyarakat, ketika di dalam dunia-dunia yang apa, yang basah itu kan. Makanya sekalian hadirkan Allah dalam semua keadaan. Bagi orang beriman begitulah, ya, dia nggak akan terputus dengan Allah. Apabila seorang terputus dengan Allah, saat itulah setan masuk dan saat itulah dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Makanya khitabnya itu hanya untuk orang beriman. Apa beda orang beriman dan orang kafir, Pak? Sama-sama manusia, sama manusia. Ini orang kafir, dia rumahnya mewah, mobilnya banyak, kedudukannya tinggi, hartanya melimpah. Sementara ada orang mukmin yang sederhana hidupnya, mungkin pas-pasan, tapi dia taat sama Allah. Bedanya apa ini orang kafir sama mukmin? Allah sebutkan pada ayat ke-12 surat Muhammad. Itu bedanya. Innallaha yudkhil ladina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtihal anhar waladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wa naru mathwal lahum. Itu bedanya orang mukmin dan kafir. Coba dibuka terjemahnya itu apa? Yang mudah-mudah aja, Pak. Surat Muhammad ayat 12 biar nggak jiping ya, agak dikit interaktif lah. Apa isinya itu? Muhammad ayat 12 ya, untuk membedakan orang mukmin sama kafir itu apa itu. Ya, yang lain-lainnya yang lebih cepat silakan, yang ketemu dibaca. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Adapun orang-orang yang kufur bersenang-senang dan makan-makan di dunia seperti halnya hewan-hewan, nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Subhanallah. Beda nggak orang mukmin sama kafir? Orang mukmin fokus beriman dan beramal soleh, ujungnya masuk surga. Ya, yang mengalir sungai-sungai di sana kan. Sungainya bukan sungai biasa, Pak, ada 5. Kan ada ayat berikutnya itu kan. Ada sungai dari air murni, ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ya. Ada sungai dari khamar, yang merasakan khamar di dunia nggak akan menikmati khamar di sana. Luar biasa, Pak. Surga yang tidak terbayang oleh pikiran manusia. Kata Rasulullah, "Mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala raqqa fi qalbi bashar." Hebatnya surga itu tidak pernah terbayang oleh pikiran manusia, tidak pernah dilihat oleh mata manusia, dan tidak pernah didengar oleh manusia. Saking hebatnya itu. Ya, makanya kata Ibnu Abbas, semua nama-nama yang disebut di surga di dunia itu cuman namanya saja, rasanya, bentuknya semuanya beda. Makanya sekalian, adapun orang kafir hidupnya makan-makan, minum-minum kayak binatang. Makanya mereka nggak sholat, mereka nggak puasa, kan? Masa kita orang mukmin ngikuti mereka, tertarik sama mereka? Jangan. Kalau mereka nggak taubat, nggak masuk Islam, ya maka matinya di neraka kata Allah. Makanya kita dakwain mereka, kita dakwain. Bu, ada laki-laki kafir, Bu, ganteng, cakep, kaya. Ya, Bu, dia datang mau melamar putri Ibu, dikasih nggak, Bu? Dikasih nggak, Bu? Hah?
najis. Innamal musyrikuna najis, bu. Jangan dikasih lah. Kecuali kalau dia masuk Islam, kasih ke bapak. Ya, jangan tertarik dengan ganteng, dengan kayanya. Kata Allah kayak binatang ternak. Bahkan pada ayat 179 surat Al-A'raf lebih parah lagi. Ya, walaqad dara'na li jahannama minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179. Apa isinya? Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Binatang ternak, Pak. Apa kerja binatang ternak? Makan, minum, bikin anak tidur. Makan, minum, bikin anak tidur. Binatang ternak tuh. Orang mukmin nggak boleh kayak begitu. Kita hidup ini punya misi. Jangan seperti mereka. Bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak nggak punya akal. Lah mereka punya akal, tapi nggak difungsikan. Makanya jangan ikuti orang kafir. Namanya, perilakunya, penampilannya, kebiasaannya, jangan ikuti mereka. Ini ada pengurus masjid namanya Onasis. Lah kamu pengurus masjid namanya Onasis? Iya, bapakku ingin aku jadi orang kaya, aku dikasih nama Onasis. Ini bapak salah kaprah ini. Langsung saya ganti, kamu jangan pakai nama Onasis. Rizki saja, Rizki, supaya kau banyak rezekinya. Ada anak muda namanya Maradona. Lah anak muslim Maradona gimana? Iya, bapakku suka nonton bola, akhirnya aku dikasih nama Maradona. Ya, bapak-bapak ibu, jangan kasih nama orang kafir. Makanya jangan pernah tertarik sama orang kafir. Hatta namanya pun nggak usah diikuti, nggak usah diambil. Ya, ini ada kiai muda. Waktu pemilihan gubernur Jakarta, ada satu muslim, ada satu kafir kan. Si kiai muda itu milih yang kafir. 10 alasan dukung Ahok. Wis, apa aja ini 10 alasan? Bagi buku udah. Wah, pakai hadis, Pak. Unsur akhoka zaliman au madluma. Bantulah Ahok terdalimi atau mendalimi. Ahok ini, akhoka itu saudaramu. Sama dia diplesetkan Ahok. Ini kiai nyimpang kayak begini nih, auzubillah min dzalik. Ya, makanya ada jenis orang-orang jual agama kayak gini kan. Jangan pernah tertarik sama orang kafir, Pak. Meskipun duitnya banyak. Tuh Allah sebutkan kita. Makanya justru kita dakwain mereka, kita sadarkan mereka. Kalau kamu mati di angan kekafiranmu, kamu mati neraka tuh. Apa kata Nabi? Dari riwayat Muslim, ma min hadil ummah min yahudiyin wala nasraniyin wala majusiyin walam yu'min bima jitu bihi fahuwa finnar. Itu Nabi mengatakan gitu. Kalau ada manusia setelah kedatanganku, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Majusi, tidak beriman dengan yang aku bawa, kalau mati di neraka. Nggak usah ragu itu. Apalagi Allah sebutkan pada ayat ke-6 surat Al-Bayyinah. Coba dibuka itu. Ya, surat Al-Bayyinah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah kecam mereka itu.
seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk. Kok kita ikutin? Kok kita sayangin? Kok kita hormatin? Makanya sekarang lagi protes banyak masyarakat terhadap keikutsertaan Indonesia dengan BOP, Board of Peace. Wah, itu idenya dari mana itu? Board of Peace itu dibuat oleh American Jewish Congress, kelompok Yahudi tengik ini. Ya, mereka yang membuat BOP itu. Ya, mudah-mudahan ada evaluasi kembali lah itu. Barakallahu fikum sekalian. Makanya harus hati-hati ketika berhubungan sama orang kafir itu. Ya, kenapa? Pada ayat ke-254 Allah katakan wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir itu zalim, Pak. Kenapa? Dia terputus sama Allah. Dia nggak mau syariat Allah. Yang maunya hawa nafsu saja itu. Makanya jangan berkata, apalagi pada ayat 22 surat Al-Mulk. Itu beda orang mukmin sama kafir lebih jelas lagi itu. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda ama yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Sama enggak? Orang jalan terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Ini orang kafir ini kayak jalan akrobatik, Pak. Kaki di atas, di atas, Pak, kaki kepala di bawah. Coba antum dari sini ke Pondok Gede, jalannya kebalik, kaki di atas, kepala di bawah, nyampe ke Pondok Gede. Apalagi tua-tua begini, situ juga jatuh dia, kan? Sementara orang mukmin jalan tegap dia. Makanya nggak ada orang jalan miring, nggak ada orang jalan mundur, dia ke depan terus. Detik menit jam hari melepas, kamu sedang menuju kepada Allah. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina. Kita semua akan menuju Allah. Makanya ikuti perintah Allah. Jangan seperti orang kafir ini, dia kan mau ikut taat sama Allah. Nah, yang bahaya itu yang ketiga nih, Pak. Apa, Pak? Munafik. Siapa munafik itu? Orang muslim tapi berpihak kepada orang kafir. Orang muslim tapi malas sholatnya. Coba baca itu An-Nisa 138 sampai 145 itu. Ya. Ditaruh sama Allah ayatnya di surat ibu-ibu nih. Bu, munafik bukan cuma laki aja, ada munafik awewe. Hati tuh. Apa isinya? Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tegak duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Yaitu orang-orang yang menunggu. Berarti orang munafik sama orang kafir bareng-bareng di mana? Neraka jahanam. Terus? Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin puji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir.
Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain Allah dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas dari Allah untuk menghukummu? Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Sampai 145 terakhir. Udah. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka paling bawah. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Paling bawah, Pak. Makanya definisi para ulama munafik itu muslim di dunia, kafir di akhirat. Ya, apa tandanya yang menonjol dari ayat tadi apa? Dua, Pak. Pro kepada orang kafir, dan kedua apa? Malas sholatnya. Ya, nanti kalau mau Ramadan, ya Ramadan lagi, berat ya. Dengar adzan, ya adzan lagi, berat ya. Dan kata Nabi, orang munafik ini yang paling berat sholat isya dan subuh berjamaah. Makanya Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama ini, jaga itu sholat subuh dan isya berjamaah. Subuh lagi enaknya tidur, isya baru pulang kerja capek, ya, datang ke masjid. Subhanallah. Makanya kita harus melatih diri kita jangan sampai kita kena penyakit kemunafikan itu. Di masa Nabi hidup, kata Ibnu Abbas, ada 370 orang yang masuk kategori munafik ini. Kita sekarang wallahu a'lam, kata Pak Hamka, kalau Anda ingin melihat orang mukmin, lihatlah salat subuh. Kalau Anda ingin melihat orang muslim, di situ banyak munafiknya, lihatlah salat Jumat. Makanya di dalam Muslim Rasulullah mengatakan arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 ciri, kalau 4 itu ada dalam diri seseorang, maka dia boleh dikatakan munafik murni. Kalau ada emas murni, ini munafik murni. Ada 4 tandanya. Nah, yang pertama, wa idza haddatsa kadzab. Kalau ngomong banyak bohongnya dia. Ya. Makanya ajarkan anak kita jangan bohong. Ajarkan istri kita jangan bohong. Ngomong yang jujur. Sayang, udah di mana? Udah deket nih, padahal masih jauh. Kenapa harus bohong? Biasakan jujur. Dan orang jujur itu, Pak, insya Allah hidupnya aman dia, ya, mudah dia. Nabi ingatkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah fa inna rajula la yasdiqu hatta yaktaba inna Allah siddiqa. Kalau kamu jujur, pintu kebaikan semua kebuka. Ya, kalau begitu kebaikan terbuka, maka pintu surga akan apa? Terbuka. Seorang kalau sudah biasa jujur, ya, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Itu. Maka orang munafik itu dia suka bohong dia. Jangan seperti itu kita. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji suka diingkari. Kalau pinjam uang, desek-desek. Nanti minggu depan saya bayar. Minggu depan nggak bayar. Ditagih, kalahkan dia. Itu. Makanya kalau janji apa? Suka meleset ya. Itu munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat, khianat ya. Dikasih amanat jabatan, dikasih amanat istri, dikasih amanat anak, dikasih amanat harta, dia nggak tunaikan dengan benar. Ya, itulah penyakit kemunafikan itu. Dan yang keempat, ini yang paling gampang ditandai. Wa idza khasama fajar. Kalau lagi ribut, lagi berantem, lagi ada masalah, ada kasus, mulutnya itu jorok kok. Binatang dipanggil semua sama dia. Ya, orang kalau udah mulutnya jorok, tandanya apa? Kalbunya penyakitan. Makanya kalaupun marah, jangan sampai keluar mulut yang jorok gitu. Ya, harus terkendali. Apalagi Ramadan. Kata Jabir bin Abdullah, jangan kamu samakan Ramadanmu di luar dari Ramadan. Kalau kamu masuk Ramadan, maka puasakanlah matamu, jangan melihat yang haram. Puasakanlah telingamu, jangan mendengarkan haram. Puasakanlah lidahmu, jangan bicara yang haram. Puasakan tanganmu, jangan mengambil haram. Puasakan kakimu, jangan kamu melangkah ke arah haram.
Jadi kita puasakan juga seluruh anggota tubuh kita itu kan. Makanya jangan samakan di luar Ramadan dengan masuk Ramadan. Makanya orang munafik itu nggak perhatian itu. Makanya mereka suka melanggar. Surat At-Taubah 678 ini menguatkan ya, munafik itu bukan cuma laki-laki aja, juga ada perempuan. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa silakan lihat At-Taubah 6768 ya, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. At-Taubah 6768 dan baca terjemahnya. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. 68 Allah menjadikan mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Lihat orang munafik ini Pak, cenderung kepada yang mungkar, dia nggak suka yang ma'ruf. Dalam kondisi amar ma'ruf nahi mungkar ada 4 keadaan manusia. Keadaan yang pertama, orang mukmin dia mengajak yang baik tapi dia mencegah yang mungkar. Jangan ada judi, jangan ada korupsi, jangan ada narkoba, jangan ada kejahatan-kejahatan itu. Yang mengajak yang baik, menutup yang buruk. Itu orang mukmin. Yang kedua, orang mukmin yang lemah imannya. Dia mau baik saja, tapi kemungkaran dibiarin sama dia. Ya, Pak Ramli panggilan. Kita adzan dulu, nanti kelanjutkan dikit insyaallah jamaah. Barakallahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ya. Jadi dalam posisi menjaga keseimbangan masyarakat, maka harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang bergerak dalam kebaikan dan mencegah semua keburukan sehingga terjadi keseimbangan. Ada kelompok kedua, orang mukmin yang lemah imannya. Ya, dia pengajian, dia sholat, dia cari yang halal, tapi nggak pernah urusan dengan yang mungkar, yang ma'ruf, yang maksiat, gak urusan dia. Yang penting saya selamat, keluarga saya selamat. Nah, orang seperti ini lemah imannya. Karena Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran maka cegah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau memang enggak mampu dengan tangan, dengan lisannya. Ya, sampaikan dengan lisanmu. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ta'aful iman. Ya, minimal menolak dengan kalbunya. Jangan menyetujui kemungkaran itu. Kalau orang menyetujui kemungkaran, dia sama. Bapak-bapak lihat di kebun sana itu ada laki perempuan lagi pacaran. Bapak pulang di masjid lihat orang pacaran. Ya, bapak bukan negur dia, membuarkan dia, tapi bapak menikmati. Ya Allah, asik amat. Ingat dulu waktu aku masih muda, sama dia sama dia itu. Orang ini sama sama ya pelakunya itu. Ya, malah menikmati apa? Kemaksiatan seperti itu. Harusnya dia tegur, ingatkan. Ya, minimal dia tolak dengan kalbunya. Apaan itu maksiat begitu? Dia tolak dalam kalbunya. Itu selemah-lemah iman. Nah, ada jenis yang ketiga, ini munafik ini. Ya, dia justru bergabung dengan kemungkaran, Pak. Dia mendukung kemungkaran, dia terlibat dengan kemungkaran itu. Justru dia menyebarkan kemungkaran itu, melindungi kemungkaran itu. Ini munafik namanya itu. Itu ayat tadi itu. Dan yang ma'ruf malah dia cegah. Ngapain di pengajian? Ngapain ke masjid? Ngapain berbuat baik? Dia nggak mau yang baik itu. Muslim tidak, munafik namanya itu. Dia pro dengan kemungkaran dia.
Naudzubillah min dzalik. Nah, yang keempat masyarakat awam. Dia nggak urusan ma'ruf, wala urusan mungkar, yang penting makan. Orang awam itu yang penting apa? Bisa makan, nggak urusan ma'ruf mungkar, nggak paham dia. Yang penting dia makan saja. Nah, kita jangan jadi orang yang seperti itu. Kalau bapak ibu disuruh milih yang empat ini, milih yang mana ini? Hah? Milih yang mana? Nggak punya sikap? Milih yang mana nih? Pertama lah. Ya, tegakkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Itulah orang beriman. Itu surat At-Taubah 71. Setelah itu 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna Allah wa rasulahu wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yu'minuna Allah wa rasulahu ulaika sarhamhumullah innallaha azizun hakim. At-Taubah 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, itulah orang-orang beriman. Orang beriman itu Allah muliakan mereka. Kepada mereka lah diperintahkan puasa Ramadan. Yang tidak beriman nggak perlu puasa. Karena puasanya siapa? Ada orang beriman. Itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Satu, udah selesai kita bahas. Yang kedua, kutiba alaikumus syiyam. Kamu diwajibkan puasa. Syiyam itu tadi apa? Menahan diri dari semua yang membatalkan. Nah, ketika kita puasa, apa bedanya dengan puasa di luar Ramadan? Puasa yang pertama dilaksanakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah melihat orang Yahudi tanggal 10 Muharram, mereka puasa karena apa? Mendapatkan Nabi Musa itu selamat dari kejaran Firaun, sehingga mereka puasa. Kata Nabi, kami umat Islam lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian, sehingga seluruh umat Islam diperintahkan puasa oleh Nabi di tahun pertama Hijriah. Itu pertama kali puasa umat Islam. Tahun kedua datanglah perintah puasa Ramadan ini. Kutiba alaikumus syiyam, itu tahun kedua apa? Hijriah, dan Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang apa? Perang Badar. Perang Badar itu perintah puasa. Ya, makanya jangan keberatan untuk melaksanakan ibadah puasa, karena puasa ini sebenarnya benar-benar training buat kita. Ya, dan Allah menangkan itu pasukan perang Badar itu, padahal posisinya tidak seimbang. 313 pasukan Muslim melawan 1000 pasukan kafir itu. Allah menangkan mereka. Makanya puasa itu nilainya tinggi sekali. Ya, yang tidak dimiliki oleh umat lain. Padahal kata Allah, kama kutiba alladziina min qablikum, umat sebelum kalian diperintahkan puasa juga. Coba kita lihat sekarang, ada nggak mereka yang puasa? Ada puasa tapi minum. Dia nggak makan tapi minum. Ada puasa nggak makan minum tapi hubungan suami istri. Udah pelanggar semua mereka. Hanya umat Islam ini yang puasa sekarang ini kan. Alhamdulillah kita menjalankan itu. Dan Nabi Muhammad mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi asyi amsalha ila 700 dhif. Setiap amal soleh hamba Allah akan balas 10 sampai 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Kalau sekarang Bapak Ibu bersedekah 1 juta, maka Allah akan balas 10 sampai 700 juta. Itu di luar Ramadan. Kalau sudah masuk Ramadan, sudah beda lagi. Ya, kata Nabi, qala Allah Ta'ala, illa siyam fa innahu li wa ana ajibi. Kecuali puasa Ramadan, aku sendiri akan membalasnya. Maknanya apa? Dibalas tanpa batas oleh Allah. Itu ibadah Ramadan tuh. Ya, annahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli. Karena orang puasa itu sedang meninggalkan, tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan syahwatnya dalam posisi apa? Karena Allah SWT. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Saya punya pengalaman di Masjid Mushola Nikmah ini.
Waktu saya habis sholat Isya, saya keluar, saya gak ikut terawih. Ya, saya gak terawih, saya keluar. Masyarakat di sini geremeng, itu Ustaz nggak ngasih contoh. Habis sholat Isya pergi gitu aja. Ya, dia mereka nggak tahu apa yang terjadi dengan saya kan. Baru itu saya baru pulang kerja, saya sholat di rumah nggak ada istri, anak-anak masih kecil-kecil. Saya pergi karena saya memberikan nasi buat anak-anak saya makan malam. Lah terawih itu kan sunnah. Saya ngasih makan anak saya apa? Wajib. Wajib sama sunnah dahulukan yang mana? Wajib lah. Tapi orang-orang itu nggak tahu, bisanya ngomong aja tuh orang kan, nggak tahu masih hidup nggak tuh orang tuh. Ya, kayak diomongin tuh. Subhanallah. Ya udahlah. Kalau kita dengerin omongan orang nggak ada habisnya. Ya, makanya kalau ada orang kasih udur, mungkin begini, mungkin begitu. Mungkin dia pulang sakit perut, mungkin apa kan. Jangan diomongin aja tuh orang itu kan. Ya, kasih maklum lah, maklum begini, maklum begitu kan. Nah, begitulah keadaannya. Bahkan di sini saya pernah ceramah diturunkan dari mimbar. Turun Ustaz. Kecem banget nih pengurus Anema dulu kan. Ya udah, diturun lah saya. Jadi pengalaman pahit di Anema itu. Alhamdulillah sekarang pengurusnya baik-baik, malah dibikin karpet bagus, pakai AC, masya Allah. Sampai jamaahnya mengikut pengajian tidur dia, saking nikmatnya kan. Ya, ala kulli hal barakallahu sekalian, makanya puasa Ramadan ini Allah sendiri membalasnya tanpa batas. Makanya ayo kita bersungguh-sungguh menyambut puasa Ramadan, terutama tadi apa Pak? Ya, puasa Ramadan ini inti utamanya apa Pak? Mengalahkan hawa nafsu, cocokkan keinginan kita dengan keinginan Allah. Ya, yang merusak manusia ini apa? Hawa nafsunya. Makanya cocokkan keinginan kita dengan, kalau dengar azan penuhi panggilan azan. Kalau datang ke perintah puasa penuhi panggilan puasa. Sami'na wa ata'na. Jangan pernah keberatan. Ya, karena apa yang Allah maukan sama kita itu pasti benarnya. Cuman kadang-kadang kita ini kurang bisa menangkap kan. Kenapa itu ibu-ibu disuruh pakai jilbab nutupi auratnya? Bu, tahu nggak Bu kenapa? Kalau bapak-bapak saya kasih belimbing, yang satu belongsongan bungkusan, yang satu buka-bukaan, pilih yang mana? Nah, maksudnya kenapa? Yang buka-bukaan itu jangan-jangan banyak ularnya. Luar biasa. Kalau saya kasih bapak-bapak pisang, yang satu utuh, yang satu udah bukaan, ambil pisang yang mana? Oh itu lah. Bu, nilaimu hebat. Ada seorang wartawan di Inggris mendatangi markas Muslim Islamic Center. Terus dia mengatakan, saya keberatan, kenapa saya nggak boleh jabat tangan sama wanita muslimah. Si kafir wartawan ini ingin jabat tangan kan, muslimah nggak dibolehkan. Kenapa? Kata imamnya, kamu bisa nggak jabat tangan sama Ratu Elizabeth? Ya nggak bisa. Kenapa? Orang tertentu ya, nah orang muslimah itu lebih hebat daripada Ratu Elizabeth itu kan. Dia nggak boleh disentuh sembarang orang gitu kan. Begitulah orang muslim terhormat dia. Makanya syariat Allah ini luar biasa. Sehingga dipelajari apa di balik semua itu kan? Karena situ semuanya ada kenikmatan dan kebahagiaan. Ya. Waalaikumsalam sekalian. Makanya cocokkan keinginan kita dengan keinginan Allah. Nah, itu kita melebur nih. Di waktu Ramadan ini kita merasakan. Dan biasanya kata Ibnu Qayyim, yang merusak syahwat manusia itu 5 Pak. Ya, syahwat manusia terbentuk oleh 5 hal. Itu ada dalam kitab Zadul Ma'ad juz 3. Apa itu? Pertama, nafsu makan. Orang kalau nafsu makannya enggak terkendali, dia makannya berlebihan atau makan haram, pasti syahwatnya meluap-luap dia. Nanti rusak dia. Makanya kendalikan nafsu makanmu. Kalau di Ramadan, puasa lah itu. Yang kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau siang kamu puasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, supaya Allah ampunkan dosa-dosamu.
Tapi kalau udah masuk malam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya ikut tarawih, tahajud, qiyamul lail. Ya, karena malam itu kalau kamu lakukan qiyamul lail, tahajud atau tarawih, ya Allah ampunkan dosa-dosamu. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Begitulah puasa itu. Ya. Nah, kemudian ini nafsu makan ya harus terkendali. Makanya puasa dimasukkan untuk pengendalian apa? Nafsu makan. Dan selain itu Bapak Ibu sekalian, perut yang biasa diisi terus sepanjang tahun ini, kan? Ini banyak penyakit nih. Ya, toksiknya banyak ini. Nanti Ramadan dibersihin sama Allah itu kan. Nah, selesai Ramadan sehat semua ini kan. Makanya orang-orang mukmin itu kalau udah selesai Ramadan sehat semua. Dibersihkan itu. Turun mesin betul itu perutnya itu kan. Makanya kalau udah masuk Ramadan, jangan kalau mau buka banyak-banyaknya makan siapin. Kayak pertandingan aja itu, semuanya mau dimakan sama dia. Kayak balas dendam gitu. Ah, janganlah, kan. Nah, secukupnya lah makannya perut ini kan. Makanya nafsu makan harus kita kalahkan. Kalau sudah Ramadan kita bisa mengendalikan nafsu makan, berarti Ramadan kita bagus. Nafsu kita akan terjaga. Yang kedua, nafsu minum. Ya, banyak pembunuhan itu Pak dilakukan siapa? Oleh preman-preman yang dimulai dengan minum-minuman keras. Karena otaknya hilang, dia melakukan segala macam kan. Maka orang mukmin tidak boleh. Kamu kendalikan minummu itu. Minum yang halal dan jangan berlebihan atau jangan minum yang haram. Karena itu akan membuat nafsumu akan apa? Tidak terkendali. Yang ketiga, nafsu seks. Ya, apalagi Ramadan ini kan pengendalian nafsu seks ini. Ya, supaya tidak tersalurkan. Hatta suami istri yang halal kalau sudah melaksanakan puasa Ramadan, maka apa? Tidak boleh berhubungan. Ya, meskipun ada peristiwa di masa sahabat itu, bukannya Pak nggak kuat Pak hubungan suami istri. Boleh nggak? Boleh nggak Bu? Suaminya mau buka, nerkep ibu, nggak mau buka puasa pakai kurma atau pakai kolok atau enggak, mainnya langsung nyabrak ibu, boleh nggak Bu? Ayo Bu, kayaknya di sini nggak ada deh. Iya, banyak kan makan onta kali gitu ya. Makanya itu boleh halal kan, udah waktunya masuk kan. Ya, yang parah itu pas buka langsung ngerokok, nah, itu parah tuh. Ya, buka sudah kasih penyakit, ngapain tuh? Nah, barakallahu ini nafsu seks harus terkendali ini dengan puasa Ramadan supaya terkendali. Kemudian yang keempat, nafsu tidur. Ini orang-orang kalau dan nafsu tidurnya malam tidur, siang tidur, pengajian tidur melulu nih Bapak. Ada masalah itu, jangan-jangan diabetes itu kan. Makanya tidur harus dikendalikan. Ya, kalau udah waktunya sholat bangun. Nah, berangkatlah sholat, jangan kemudian terbawa oleh ngantuk dan tidurnya itu. Nah, baru yang kelima nafsu ngomong, ya, supaya terkendali ngomongnya. Menurut hasil penelitian, ibu-ibu setiap hari ngomongnya 20.000 kata ibu. Kalau bapak-bapak setiap hari 5.000 sampai 7.000 kata. Itu rata-rata itu manusia itu. Nah, kalau di Ramadan, jangan sampai begitulah. Kendalikan tuh ngomongnya itu. Dan Nabi mengatakan paling banyak orang masuk neraka kenapa? Karena lisannya. Ramadan ini betul-betul pengendalian lisan. Jangan ngomong kecuali yang benar. Bapak Ibu mikir dulu baru ngomong atau ngomong baru mikir? Bu, ngomong dulu baru mikir atau mikir baru ngomong? Hah? Kalau mikir dulu baru ngomong, itu akan terjaga tuh. Karena apa? Ngomongnya hati-hati dia. Dan tanda orang bodoh itu ngomongnya sembarangan, nyeplos saja dia. Tanda orang bodoh apa? Ngomongnya tidak argumentatif dia. Nggak ada dalil syar'i wala dalil akli. Ngomongnya sembarangan, tong kosong, nyaring. Tanda orang bodoh itu. Ya, makanya jangan kita menjadi orang bodoh sehingga karenanya harus kita kendalikan lisan kita. Ya. Apalagi jangan sampai lisan ini menyakiti orang lain. Barakallahu saya sekalian. Makanya disinilah pentingnya puasa Ramadan, mengendalikan 5 syahwat ini. Kalau ini dapat diperoleh ketika selesai Ramadan, maknanya kita sukses mengendalikan apa? Hawa nafsu. Tinggal kendali bagaimana untuk waktu berikutnya sampai 19 ke depan itu. Barakallahu ini poin yang kedua.
pentingnya ibadah puasa. Di sana banyak rahasia yang harus terus kita ungkapkan, dan terutama pada masa puasa itu Bapak Ibu jangan lupa dekat dengan Al-Quran, karena Ramadan itu bulan Al-Quran. Sebelum Ramadan Imam Bukhari itu biasanya beliau mengkhususkan 2 jam siang 2 jam malam untuk bisa mencapai 10 juz sehari, karena Nabi menganjurkan supaya kita khatam Quran itu 3 hari sekali. Imam Bukhari praktekkan tuh, siang 2 jam malam 2 jam dapat 10 juz. Nah, kalau udah masuk Ramadan mereka sudah berubah lagi Pak. Imam Syafi'i bisa khatam sehari 2 kali kalau Ramadan, karena mereka fokus dengan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, apalagi udah nenek-nenek kakek-kakek begini kan, nggak usah pakai HP terlalu lama-lama itu. Rata-rata orang pakai HP menurut Dasar Indonesia 9-10 jam sehari. Coba kurangilah itu. Lebih fokus kepada Al-Quran. Bapak Ibu, Ramadan tahun lalu berapa kali khatam Quran? Berapa kali khatam Quran? Pak Bambang? 3, alhamdulillah. Tahun ini 10 kali. Insyaallah. Ya, minimal 4 kali lah. Kalau 10 kali berarti 3 hari khatam Quran. Nah, sebulan 10 kali. Kalau seandainya terlalu sibuk, ya mungkin ada kegiatan lain, maka usahakan seminggu sekali khatam Quran. Berarti berapa? 4 kali khatam Quran. Ya, mudah-mudahan dengan itu ya kualitas iman kita semakin bagus. Kenapa? Kata Sufyan bin Uyainah, kalau kamu ingin tahu jauh dekatnya engkau dengan Allah, lihatlah hubunganmu dengan Al-Quran. Ya, kalau kamu dekat dengan Al-Quran, tandanya kamu dekat sama Allah. Ya, Nabi mengukur ukuran dekat kapan? 3 hari sekali khatam Quran atau sepekan sekali. Ya, subhanallah. Makanya ini harus kita hidupkan di Ramadan dengan apa? Dengan Al-Quran. Bisa membaca, bisa mendengar, murattal. Sama. Al-Qari as-sami' kal-qari, ya. Mendengar atau membaca sama. Harus kita maksimalkan hubungan kita dengan Al-Quran, karena targetnya adalah apa? Kalbu kita itu. Ya. Barakallahu fikum. Makanya kata Utsman bin Affan, kalau orang itu imannya bagus, dia tidak pernah kenyang membaca Quran. Kalau orang itu apa? Imannya bagus, dia nggak pernah kenyang apa? Baca Quran. Makanya ayo kita jadikan Ramadan ini bulan Quran, dan banyaklah kemudian membaca Quran. Termasuk diantaranya apa? Banyak sedekah. Ya, Nabi itu disebutkan kana Rasulullah ajwadun nas. Nabi itu paling dermawannya manusia. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Yang paling banyak beliau sedekah itu kapan? Waktu Ramadan. Karena Ramadan ini pahalanya tanpa batasnya. Ya, sehingga karenanya kita harus maksimalkan dalam kebaikan di bulan Ramadan. Nah, terakhir, la'allakum tattaqun, supaya kalian mencapai nilai takwa ini. Makanya pada ayat ke-73 surat Az-Zumar, ya, coba dibuka surat Az-Zumar 73. Pak Bedran, 73 surat Az-Zumar. Ya, Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, hanya orang bertakwa yang akan bakal masuk surga, yang lain nggak akan masuk surga. Itu ayatnya. Apa isinya? 73 surat Az-Zumar. Hamzah, silakan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara rombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga dan pintu-pintunya telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Jadi la'allakum tattaqun, supaya kamu mencapai derajat orang bertakwa. Maksudnya apa? Supaya kamu masuk surga. Itu ayatnya itu. Makanya nanti Nabi mengatakan bahwa para pelaksana puasa Ramadan akan masuk surga dari satu pintu, namanya apa? Ar-Rayyan. Ya, inilah yang harus menjadi semangat kita untuk kita meraih ibadah puasa supaya bisa mencapai nilai takwa itu.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan target takwa itu ada 3 yang harus kita capai dengan Ramadan berikut ini. Bagaimana kita mencapai 3 ini? Yang pertama, orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah, tidak melanggar Allah. Jadi nanti setelah Ramadan masih enggak kita melanggar Allah, berarti kalau iya takwa kita masih belum beres, ya. Jadi senantiasa taat kepada Allah, tidak melanggar Allah. Itu tanda orang bertakwa. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak mengingkarinya. Ya, Bapak Ibu, kalau ingin tahu rasa syukur itu, pergilah ke rumah sakit sana. Di Helsa kayak di mana kayak, masuk Pondok Gede, sama Haji. Coba lihat yang tergeletak karena kanker, karena tumor, cuci darah, ya. Alhamdulillah kita masih sehat. Pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Kalau lihat arti kebebasan, lihatlah di penjara itu. Orang-orang yang di kerangkeng sel-sel kecil gitu ya. Alhamdulillah kita bebas. Atau pergi ke Grogol sana. Lihat tuh tempat apa? Orang-orang gila itu kan. Orang yang sudah hilang akalnya. Dirinya sendirinya nggak tahu dia. Alhamdulillah kita masih punya akal. Lihatlah itu disabilitas orang yang cacat, yang buntung, macam-macam itu. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Makanya banyak bersyukur kepada Allah, apa? Jangan ingkar, ya. Kemudian yang ketiga, supaya apa? Selalu ingat kepada Allah, tidak melupakannya. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Seluruh kejahatan manusia terjadi kapan? Karena dia lupa sama Allah. Koruptor itu korupsi kenapa? Karena dia lupa sama Allah. Kalau orang ingat sama Allah, tidak akan melanggar Allah. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam kamar oleh seorang perempuan cantik, terhormat, kemudian dikunci, kemudian dia katakan hai talak. Apa Allah menggambarkan tentang posisi keduanya? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih. Perempuan ini sudah gemerengseng. Gemerengseng itu apa? Nah, syahwatnya sudah memuncak dia. Itu bahasa Jawa gemerengsengnya. Ya, syahwat sudah memuncak dia. Nabi Yusuf punya keinginan sebagai lelaki. Udah nggak ada orang, dikunci semua. Dia buka pintunya, dirinya itu. Tapi ketika dia ingat sama Allah, dia berpaling, tidak. Jangan melanggar Allah, nggak mau dia. Makanya begitulah hadis dalam Bukhari Muslim tentang 3 orang yang masuk dalam gua yang tertutup dengan batu. Salah satunya punya kesempatan untuk berzina dengan sepupunya, tapi dia ingat sama Allah, dia hentikan itu. Makanya Bapak sekalian, mengingat Allah dalam semua keadaan adalah cara keselamatan. Makanya ketika anak-anak kita sekolah, kuliah, satu saja ingatkan sama dia, jangan lupa sama Allah dalam semua keadaan, supaya terjaga dia. Ya, makanya kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, surat Asy 19, jangan kamu sampai lupa sama Allah, sebab kamu lupa sama Allah, Allah lupakan kamu terhadap dirimu sendiri. Di saat itulah kamu akan melanggar Allah. Maka mencapai takwa ini dengan 3 keadaan ini, kata Ibnu Mas'ud, selalu taat kepada Allah, tidak melanggarnya, selalu bersyukur kepada Allah, tidak mengingkarinya, selalu ingat kepada Allah, tidak melupakannya. Semoga kajian kita ini menjadi penyemangat kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang akan hadir beberapa hari lagi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal saleh kita semuanya, ya, dikumpulkan di dunia sampai di surga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa salat Isya berjamaah, ada undangan makan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.